tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD sama-sama meminta kepada Mahkamah Konstitusi atau MK untuk mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dalam materi gugatan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang telah menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang pemilihan presiden 2024. Tim hukum Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud mendalilkan beberapa alasan. Pertama, adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power oleh Presiden Joko Widodo. Kedua, dugaan pelibatan aparat keamanan, ketidaknetralan penjabat kepala daerah dan ASN, serta penggunaan sumber daya negara untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran. Ketiga, penyaluran bantuan sosial menjelang pemilu yang dipersonifikasikan sebagai bantuan pribadi presiden demi keuntungan elektoral putranya Gibran Raka Buming Raka. Berbeda dengan materi gugatan-gugatan Pilpres sebelumnya, termasuk yang pernah diajukan Prabowo Sandiaga Salahuddin Uno di Pilpres 2019, gugatan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud tidak mengajukan selisih jumlah suara, sebab gap atau selisih yang terlalu lebar, di mana Prabowo Gibran mendapat 96,2 juta atau 58,57% suara sah nasional, sementara Anies Muhaimin hanya mendapat 40,9 juta atau 24,95% suara dan Ganjar Mahfud 27,4 juta suara atau 16,47%. Prabowo Gibran juga menang di 36 provinsi, sementara Anies Muhaimin hanya menang di 2 provinsi, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Terhadap gugatan yang dilayangkan tim hukum Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, KPU, Bawaslu, dan tim hukum Prabowo Gibran telah kompak membantah. Bahkan mereka mendalilkan MK tidak berhak mengadili materi di luar sengketa pemilu, yakni yang tidak terkait dengan perolehan suara. Sidang sengketa hasil pemilu di MK akan dilanjutkan lagi mulai Senin ini dengan materi pemeriksaan saksi dan mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan masing-masing kubu. Ketua Majelis Hakim MK Soehartoyo tidak menolak kemungkinan menghadirkan 4 menteri, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Tetapi hal itu akan dibahas terlebih dahulu dalam rapat permusyawaratan Hakim MK. Jikapun keputusannya para menteri terkait tetap dihadirkan, posisinya bukan sebagai saksi atau ahli, namun karena MK membutuhkan keterangannya. Dengan demikian, tim hukum penggugat maupun tergugat tidak boleh ikut-ikutan mengajukan pertanyaan. Sampai di sini sebenarnya semua sudah clear. Persidangan berikutnya tinggal memeriksa saksi ahli dan saksi fakta. Keterangan para saksi, baik yang dihadirkan penggugat maupun tergugat, sebenarnya sudah dapat kita prediksi. Artinya tidak beda jauh dengan narasi-narasi yang selama ini sudah beredar. Jangan berharap akan hadir saksi ahli atau saksi fakta yang berani. Bahkan menurut Refli Harun, kuasa hukum Anies Muhaimin, sudah ada 2 ahli yang mengundurkan diri karena takut membawa konsekuensi di masa mendatang. Ada juga beberapa saksi fakta yang tiba-tiba mundur dengan alasan mendapat ancaman. Sesumbar tim hukum Ganjar Mahfud untuk menghadirkan saksi seorang Kapolda aktif juga kemungkinan tidak akan terlaksana. Hal ini semakin menguatkan bagaimana akhir atau putusan MK. Terlebih meski Anwar Usman, mantan ketua MK yang diberhentikan karena melanggar kode etik setelah memutus uji materi yang meloloskan Gibran sebagai peserta Pilpres, tidak ikut mengadili perkara, aroma adanya intervensi kekuasaan masih tetap menyengat. Tanpa bermaksud mendahului, inilah prediksi putusan Mahkamah Konstitusi yang akan dibacakan paling lambat tanggal 22 April mendatang.
Pertama, MK menolak seluruh dalil gugatan dengan alasan tidak memiliki kewenangan mengadili pokok perkara karena tidak terkait dengan perselisihan perolehan suara Pilpres. MK tidak memiliki kewenangan mengadili pihak-pihak yang bukan peserta Pilpres. Dugaan adanya penyalahgunaan kekuasaan tidak dapat diadili di MK, melainkan proses politik di DPR, di mana jika disepakati oleh DPR, baru dibawa ke MK sebagai bagian dari proses impeachment atau pemakzulan. MK juga tidak dapat mengadili soal etika terkait pencalonan Gibran. Bahkan dalam sidang pendahuluan, Soehartojo sempat menyindir bahwa MK tidak peduli dengan etika KPU ketika Ketua KPU Hasyim Asyari meminta saran apakah menghadiri sidang di MK atau dengan pendapat di DPR agar tidak dianggap tidak beretika. Kedua, MK menerima sebagian gugatan dan memerintahkan KPU menggelar pemilihan ulang di seluruh wilayah yang menjadi titik utama sengketa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, di mana hasilnya dapat mengubah hasil pemilu secara keseluruhan. Seperti kita ketahui, ketika provinsi itu memiliki daftar pemilih tetap terbesar, yakni 94 juta pemilih, atau hampir setara dengan total perolehan suara nasional Prabowo Gibran. MK akan menolak mendiskualifikasi Prabowo Gibran karena penetapan peserta Pilpres merupakan kewenangan KPU. Demikian kisi-kisi dan prediksi putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Sekali lagi, ini hanya prediksi pribadi dan mari kita tunggu putusan sebenarnya pada tanggal 22 April mendatang. Seorang hakim harus memiliki kemampuan mendengar dengan hormat, menjawab dengan bijaksana, mempertimbangkan dengan cermat, dan memutus dengan adil. Demikian quote bijak tentang peradilan yang indah dan sudah lama kita rindukan. Tetap semangat.